Suruh dia peluk dulu ya. Sini gendong dulu mau. Marah. Papa pergi dulu syuting dulu ya. Ya, nanti main sama Papa, oke? Pemirsa Selet RCTI, media sosial kembali diwarnai beragam berita yang menjadi sorotan warganet. Mulai dari sweetnya momen bulan madu BCL dan Tiko bikin baper, hingga viral soundtrack film Hamka dan Siti Raham volume 2 yang dinyanyikan Putri Aryani dapat respons positif dari YouTuber internasional. Dan inilah sederet berita di jagat maya yang jadi sorotan versi Silet. Sweetnya momen bulan madu BCL dan Tiko bikin baper. Beredar di sosial media momen manis bulan madu pasangan pengantin baru Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana di Bali. Menempati sebuah resort mewah, keduanya tampak selalu lengket di setiap kesempatan. Mulai dari relaksasi bersama, makan hingga berenang dengan view yang sangat indah. Meski begitu, BCL juga sempat curhat terkait komentar negatif yang selalu mengiringi setiap postingan di akun media sosialnya. Dan ternyata beriringan dengan kebahagiaan mereka sebagai pengantin baru, Tiko pun tengah berulang tahun hari ini yang kabarnya usia ke-44 tahun. Terlihat kenapa ya kok jadi salah? Mempertanyakan sekali kenapa salah, kenapa gini, kenapa gitu. Terus-terusan, jadi abis itu kalau misalnya aku udah mulai sedih atau misalnya ngerasa di misjudge. Yeah. Misjudge itu paling itu goks enak sih banget. ya. Itu goks, Karena itu goks. kita maksudnya apa, orang pikir beda, terus orang menyalahkan itu. Padahal orang yang nggak paham rasanya itu, lah yang nggak paham maksud gue apa gitu kan misalnya. Tapi dia bilang kita nggak pernah bisa kontrol reaksi orang dari apapun pilihan kita. Tapi kita bisa kontrol reaksi kita terhadap reaksi orang itu. Jadi kalau kamu mau terpengaruh dengan omongan orang, ya ini konsekuensinya lo jadi stres, jadi depresi. Ya itu udah terpuruk, kita berusaha bangun, berjalan lagi, melangkah lagi sampai akhirnya aku bisa bilang sekarang aku ready to blossom gitu. Segala proses itu aku lewatin dengan cukup sabar terhadap diri aku sendiri. curhat Ziva Magnolia sempat dapat perlakuan kurang menyenangkan saat berpenampilan lusuh di mall. Menyandang status selebriti, ternyata Ziva Magnolia sempat mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat tengah berkunjung ke salah satu mall. Lucunya hal tersebut didapat pelantun tembang Pri Cintaku itu hanya karena penampilannya yang tampak lusuh kala itu. Ya, Ziva mengaku mendapat tatapan sinis dari pegawai toko yang ada di mall tersebut. Hanya karena penampilannya. Ziva mengaku miris dan juga khawatir jika banyak pengunjung yang mendapat perlakuan yang sama dengannya selama ini. Itu lagi berbelanja saja di mall, cuman ya biasalah gitu. Emang dia kan kenalin kamu seorang Ziva? Ya sebenarnya bukan masalah itu ya, justru yang harus di-highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya nggak dimahalin, jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Kalau bisa trik gitu, jadi nggak diketok tuh. Abis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan.
Udah gitu aku pakai masker. Terus aku nyobain make up. Terus aku nggak jadi kan karena cuma nyobain doang, kayaknya kurang nih. Terus aku minta tolong sama mbaknya, Mbak boleh nggak sih Mbak, salah, Mbak ada pembersih make upnya nggak ya Mbak? Terus mbaknya langsung kayak ngambilin tisunya terus kayak jutek banget, aku takut kan. Terus kayak makasih Mbak, langsung di roll eyes. Anissa Aziza, istri Raditya Dika, tiba-tiba masuk rumah sakit jalani operasi. Kabar mengejutkan datang dari istri komika Raditya Dika, Anissa Aziza. Melalui unggahan terbarunya di Instagram, ibu dua anak tersebut mengabarkan dirinya yang baru saja menjalani operasi usus buntu. Uniknya, inilah operasi pertama yang dijalani Anissa selama hidupnya. Sontak, unggahan tersebut membuat sederet rekan artis ramai-ramai mendoakan Anissa agar segera rehat dan pulih kembali. Hai guys, makasih ya udah jemput. Penjual video syur Rebecca Klopper menyesal, sebut kepepet karena butuh uang. Sidang lanjutan kasus video syur Rebecca Klopper dengan terdakwa penyebar video Bayu Firlan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Sayangnya, dua orang saksi yang dijadwalkan akan memberi keterangannya justru kali ini tidak hadir. Bayu sendiri mengaku menyesal dan tak berpikir panjang saat memutuskan untuk menjual video syur Rebecca Klopper di akun Twitternya. Lantas, sudah berapa lama Bayu berbisnis jual beli video syur dan berapa keuntungan yang sudah didapatnya? Di dalam keterangan terdakwa itu menjelaskan bahwasanya terdakwa mendapatkan video ini berdasarkan dari download dari akun YouTube. Jadi terdakwa tidak menemui langsung, kemudian terdakwa tidak memvideokan langsung. Itu. Nah, setelah dia mendapatkan video ini di akun YouTube, terdakwa download, kemudian terdakwa jual di Twitter. Untuk satu video, terdakwa menghargai dengan harga 225.000. Video ini kan banyak dijual. Setiap orang yang mau lihat video ini kan kemudian membeli dulu nih. Jadi masuklah ke rekeningnya dia dan pernah diangkat 17, tapi nggak sampai gede, hanya 17 juta. Terdakwa sangat menyesal, mengingat terdakwa juga punya adik. Terdakwa adalah anak pertama dari 5 bersaudara ya. Dan terdakwa sangat menyesali perbuatan ini. Terdakwa melakukan hanya karena kebutuhan ekonomi saja. Jadi tidak ada keinginan untuk mencemarkan atau lainnya. Ya dia shock kan, satu, kedua dia marah juga gitu. Jadi untuk itu dia ingin mengupayakan supaya kasus ini bisa diproses secara hukum yang benar. Viral di sosial media. Wow, original soundtrack Cintaku Untukmu film Hamka dan Siti Raham volume 2 yang dinyanyikan Putri Aryani dapat respons positif dari YouTuber internasional. Viral di sosial media, original soundtrack film Buya Hamka dan Siti Raham volume 2 Cintaku Untukmu yang dinyanyikan Putri Aryani sukses membius banyak orang, tidak terkecuali YouTuber internasional. Ya, mereka begitu terhanyut dan seakan terhipnotis dengan suara indah Putri Aryani saat membawakan lagu ciptaan Dewa Bujana tersebut. Bahkan secara spesial, Putri Aryani sempat membawakan lagu Cintaku Untukmu di panggung Indonesia Music Awards 2023 tadi malam. Aku mengadu berserah padamu, kuatkanlah aku hadapi dunia.
Akhiri setiap doaku menjadi tanda sebuah rasa cintaku untukmu. Putri, that is like angelic. Like, hear that. Sebuah rasa cintaku untukmu. Air mata yang terjatuh, akhiri setiap doaku menjadi tanda sebuah rasa cintaku untukmu. Suatu kebanggaan juga untuk Putri bisa menjadi pengisi soundtrack Cintaku Untukmu Buya Hamka 2. Seneng banget, dan Putri harap juga nanti waktu filmnya udah tayang di tanggal 22 Desember juga bakal banyak banget penontonnya. Cintaku Untukmu ini adalah lagu yang universal, dia juga bisa hubungan antara pasangan, tapi kalau buat Putri ini hubungan antara hamba dan Tuhannya. Momen haru, seekor gajah menjenguk tuannya yang sedang sakit. Heboh di sosial media, video menyentuh seekor gajah yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk tuannya. Gajah tersebut terlihat menunduk dan bahkan menjulurkan belalainya untuk menyapa tuannya yang tengah terbaring lemah. Sontak, video tersebut langsung ramai dikomentari oleh netizen. Pasca Desta salting saat diminta rujuk Iwan Fals, Natasha Rizky akui tak menutup kemungkinan rujuk dengan sang mantan. Warganet sempat dibuat heboh saat Desta mendapat saran dari musisi senior Iwan Fals untuk rujuk dengan sang mantan istri Natasha Rizky. Dan ternyata tidak hanya warganet, Caca pun memberikan tanggapan yang cukup positif terkait saran tersebut. Apalagi selepas mereka tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Caca mengakui jika komunikasi antara dirinya dengan Desta justru kian berjalan baik dan lancar. Itu kan akan datang lagi terus. Iya pasti, itu insya Allah lah, amin. Udah punya ini, udah anak tiga. Kalau bisa baikan lagi seru tuh, balik. Wah. Ya pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget nih ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Pintarnya Cipung yang sudah bisa protes kesibukan Raffi Ahmad, sukses bikin gemas. Sederet berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet. Ditutup oleh aksi protes Rayanza Malik Ahmad alias Cipung kepada Papa Raffi yang sibuk dengan pekerjaannya. Raffi sendiri tak menampik jika saat ini Cipung memang mulai butuh perhatian lebih darinya. Di luar itu, netizen juga dibuat gemas oleh aksi Cipung yang mulai piawai nge-vlog sendiri ditemani Susrini. Papi. Papa. Nana suti. Rayanza. Mau apa? Mau apa? Mau main? Main sama papa. Ya aku udah bilang. Papa syuting boleh? No. Kenapa papa? Mau main sama aja? Iya? Aja gitu. Nanti kapan main sama papa? Tadi papa nungguin aja bobo. Hai papa gimana? Papa boleh syuting? Boleh. Suruh peluk dulu ya. Gendong papa. Sini gendong dulu mau. Marah. Papa
Papa pergi dulu, syuting dulu ya. Ya, nanti main sama Papa, oke? Halo guys. Dibuka matanya. Hari ini jalan-jalan. Ini ada main jam-jam. Bila ada kan. Ini namanya ini namanya kayak ini namanya nih namanya ini laut. Ini bisa ya, ini bisa cuci balikin. Bisa jungkir balik. Ini baju Bali. Jungkir balik. Ini udah ada main sama ada karena bisa main bisa ini udahnya. Coba lihat, kasih lihat. Badi. Coba lihat, kasih lihat hujannya gimana? Coba lihat, hujannya udah berhenti belum? Hujannya udah berhenti belum? Mana? Wah, Udah berhenti. Hai, udah berhenti. Ya namanya juga mungkin anak kecil yang lagi kangen kali gitu doang. Bilang papa suka nge-video-video aja udah ngerti. Kalau si Cipung misalnya bilang ke susnya papa video. Maksudnya misalnya dia suruh atau nggak papa telepon, maksudnya dia minta telepon. Kalau gua nggak keangkat dia sama susternya disuruh bikin video. Gitu. Namanya juga anak kecil kali lagi suka kadang kangen ibunya, kangen bapaknya, kangen kakaknya, suka nggak mau ketemu. Kalaupun kita lagi ini juga kalau dia lagi asik sendiri ya dia asik sendiri ya, namanya juga anak kecil. Tapi ya kita coba untuk ada aja di deket dia gitu. Berusaha untuk ada waktu aja buat keluarga gitu aja ya sebisa mungkin. Kalau weekend makanya sering sama keluarga.